dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita kembali lagi memujikan nama Tuhan dengan judul Jujur Pam-Pam. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami masih ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami dan kami boleh merasakan sukacita. Tuhan Yesus, sertai juga ibadah sekolah hari minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawa oleh kakak Eni, kita kembali memuji Tuhan dengan judul
kasih Yesus manis dan indah. Salam adik-adik semua, apa kabar? Pasti baik ya adik-adik? Baik, silahkan duduk manis. Buka Alkitabnya, kita membaca dari Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Baik, sebelum kita membacanya dan sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, tutup matanya ya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan atas hidup kami anak-anak Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan pada pagi hari ini boleh bersekolah minggu meskipun kami tetap berada di rumah. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami, dapat mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Tuhan memberi pengetahuan. Manusia pertama yang telah melupakan Tuhan dimusnahkan oleh air bah. Sehingga kehidupan yang baru yang dekat dengan Tuhan dimulai di muka bumi. Pada kesempatan yang sama, Tuhan juga mengaruniakan kemampuan kepada manusia untuk mengelola alam, untuk membantu kehidupannya. Dimulai dari Nuh dan keluarganya. Tuhan memberi kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar. Sebagai sebuah bentuk kemajuan teknologi, manusia mulai belajar juga membuat berbagai peralatan untuk membantu kerjanya dalam mengelola alam. Kemampuan itu perlahan-lahan membuat manusia merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat
untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Bahkan, sebagaimana dalam cerita kita hari ini tentang Menara Babel. Manusia yang punya kemampuan untuk melakukan berbagai hal itu mulai membangun sebuah menara sebagai bentuk keangkuhan mereka untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Manusia berusaha merencanakan dan membuat sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan inginkan. Bagi mereka, kemampuan yang mereka miliki adalah sebuah kekuatan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Karena itu, mereka mendirikan menara yang tinggi sekali untuk menjaga kesatuan mereka. Mereka merencanakan sesuatu hal yang baik menurut mereka. Dengan kemampuan dan kepintaran mereka, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Menara itu juga sebagai simbol atau tanda bahwa mereka mampu sehingga mereka patut mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak disukai Tuhan. Tentunya Tuhan mau manusia menggunakan kemampuan dan pikiran yang Tuhan berikan untuk melakukan berbagai hal yang baik, termasuk untuk menjaga kebaikan alam ini dan kebaikan kehidupan dengan sesama manusia. Tetapi apa yang dilakukan itu seharusnya juga dalam penyertaan Tuhan, sehingga bukan kemuliaan diri sendiri yang menjadi tujuan, tetapi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan semata. Hal seperti ini mungkin sering kita jumpai saat ini. Berbagai bangsa di dunia ini berlomba untuk membuat menara yang tinggi sebagai bentuk kebanggaan bangsa mereka. Juga berbagai kemajuan teknologi dan perlombaan untuk menciptakan teknologi yang baru, bukan lagi untuk kebaikan manusia semata, tetapi sebagai alat untuk saling menekan dan saling menjajah. Penjajahan saat ini bukanlah penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan melalui kebutuhan. Manusia sudah terpenjara dengan kebutuhan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Nah, dari cerita tentang Menara Babel ini, ada beberapa poin yang dapat kita renungkan dan ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, tentang kemampuan manusia dan hasil teknologi buatan manusia adalah karunia dari Tuhan. Tanpa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, gunakan kemampuan untuk berkarya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas apa yang Ia berikan. Nah, hal yang kedua adalah bagaimana menggunakan semua hasil teknologi ini dengan bertanggung jawab. Jangan sampai kemampuan dari hasil teknologi dipakai untuk maksud jahat. Cerita menara di Babel menunjukkan bagaimana Tuhan murka
Ketika manusia menggunakan kemampuan dan teknologi hasil ciptaannya untuk kesombongan dan maksud buruk lainnya. Untuk itu, mari kita sama-sama ajarkan anak-anak kita untuk selalu mengutamakan sikap takut akan Tuhan sebagai penuntun, supaya kita diberi hikmat dan tidak terjebak untuk mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sendiri, serta tidak terjerumus dalam sikap mengandalkan hasil teknologi yang semakin canggih dan membuat kita terlena. Demikian cerita tentang firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ayat hafalan diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat hafalan Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, cerita kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan atas kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Jikalau tadi kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kami mohon Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka, agar mereka boleh mendidik dan membimbing kami menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pendidikan kami. Kami mohon Tuhan memberi kami kepintaran, agar kami dapat menjadi terang dan garam dunia. Ini doa dan seruan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan pada zaman dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon cerita yang sudah kita dengar tadi, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Anak Tuhan. Aku
Adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik masih mengumpulkan persembahannya dengan dimasukkan di dalam amplop. Kemudian nanti persembahannya dikumpulkan di Pastori Gereja Habakat atau di BPH Majelis Jemaat GKI Kasongan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita memujikan nama Tuhan lagi dengan judul Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita percaya kita tetap hidup mengandalkan firman Tuhan di era new normal saat ini. Adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan masker jika keluar rumah, dan tidak berkerumun di orang-orang yang mengadakan keramaian. Nah, adik-adik, minggu depan akan dilayani oleh kakak-kakak dari Pos SAM Kalawa, yaitu Minggu 25 Oktober 2020. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pujian, nyanyian, dan doa-doa kami. Berkenanlah Tuhan untuk tetap memberkati kami dan seluruh keluarga kami, dan setiap dimanapun telapak kaki kami melangkah, kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah, gunung batu pertahanan dan keselamatan bagi kami dan seluruh keluarga kami, dan semua orang yang ada tinggal tetap bersama dengan kami, baik siang maupun malam, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita menjalani kehidupan kami. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama yuk bernyanyi bersama selesai